Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan dengan obrolan yang menarik karena ini memang benar-benar sampai saat ini masih terbilang langka sekali nih. Yang tadi juga Zena sudah cerita, khususnya di Bengkulu ini masih kekurangan teacher ya, pelatih-pelatihnya untuk biar lengkap komplit orkestra di Bengkulu. Dan dengan Zena dan juga bersama teman-teman berhasil membentuk orkestra Bumi Merah Putih. Dan titik awal terbentuknya dulu, Zen. Titik awalnya terbentuk itu di tahun ini. Di tahun ini kita lihat kayaknya kualitas anak-anak kita sudah mulai progresnya naik dan anggota atau personilnya juga sudah mulai bertambah. Makanya kita memberanikan diri untuk membentuk sebuah orkestrasi itu, tapi menggabungkan dari berbagai daerah. Tapi untuk saat ini memang yang masih tergabung itu baru Kabupaten Kepayang, Kaur, sama kota. Gitu. Dan kalau untuk jumlahnya di teman-teman di Orkestra Bumi Merah Putih ini, ada berapa orang total? Kalau untuk total pasti yang sementara ini tuh mungkin masih range-nya sekitar 30. 30. Kalau untuk secara orkestra itu masih terbilang dikit ya? Dikit ya. Karena biasanya kita lihat konser orkestra, wah penuh. Satu panggung kiri kanan, yang di tengahnya lagi. Dan ini untuk kali pertama nih pemirsa Opini, Orkestra Bumi Merah Putih ini perform di HUT Republik Indonesia ke-80 kemarin di Kabupaten Kepahiyang. Nah, gimana kalian mempersiapkan semua itu? Karena kan tidak di satu tempat tinggal, beda-beda. Terus juga mungkin ada yang memang sudah bisa membaca partitur, ada juga mungkin yang masih baru-baru masuk untuk belajar membaca partitur. Gimana untuk persiapannya? Untuk HUT RI kemarin sebenarnya kita tuh udah merencanakan dari bulan Juli. Tapi kan untuk mengadakan konser ini yang pastinya kita butuh biaya. Nah, di Agustus karena kita belum dapat solusinya gimana, kita memutuskan untuk nggak jadi tampil. Tapi di H-5, aku kan juga sempat ngobrolin ini ke pemerintahan di kabupatenku, ketemu Pak Wakil juga. Nah, H-5 alhamdulillah kita dinotis gitu. H-5 dinotis, aku dipanggil ke Pemda. Ya udah, silakan tampil orkestranya, ya mungkin dengan minimnya budget efisiensi, cuman alhamdulillahnya pemerintah lumayan mendukung, kita difasilitasi. Nah, yang anggota orkes dari luar Kepayang, kemarin kita dapat penginapannya di penginapan Gesos Pemda, jadi paling nggak kita nggak ada budget untuk hotel dan sebagainya. Nah, di situ mulanya. Nah, di situ aku sama Bang Kade, itu ketuanya kita, dia standby-nya di Kaur, kita komunikasi lewat handphone aja. Di situ H-5 dia udah langsung mengaransemen lagu apa yang mau kita bawain. Kemarin 4 lagu yang kita siapkan. Yang wajibnya itu kan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, terus di persembahan wajib nasional kita bawain lagu Hari Merdeka dan Maju Tak Gentar. H-5 kita udah standby, Bang Kade udah mulai mengaransemen stringnya, tiupnya, perkusi dan sebagainya. Besoknya kami yang tim dari Kepayang, kebetulan aku di Kepayang teachernya ada 3 termasuk aku, kita udah standby latihan sama anak-anak biolanya. Jadi si Bang Kade yang megang alat tiupnya. Nah, di H-1 barulah kita ketemu semuanya di Kepayang, gitu latihan gabungan, nggak pakai gladi karena memang kondisinya belum memungkinkan. Gladinya hari Jumat soalnya kan, jadi hari Sabtu kita latihan gabungan. Udah di situ aman, hari Minggu kita main. Wah, ini jadi sejarah juga untuk Bengkulu khususnya karena biasanya setiap upacara 17-an lagu Indonesia Raya semua kan -1 semua. Dan di Kepahiyang berani live langsung live, dan itu dengan alat yang bisa kita bilang untuk sudah proper itu untuk tampilan satu acara, apalagi acara kenegaraan ya, 17 Agustus. Ini otomatis dari kalian semua kan ya kalau deg-degan sudah pasti karena ini pertama kali dengan orang yang bisa dibilang ketemu hanya beberapa kali secara langsung. Nah untuk menentukan seluruh not-notnya arranger lah kita bilang, berarti semua ada di
Bang Kade semua Iya, itu? Bang Kade semua yang mengaransemen. Nah, tipsnya dari Bang Kade, karena kita mengaransemen, kita juga harus melihat kapasitas anak-anak kita, batas mana kemampuannya. Jadi kita nggak terlalu memaksa bikin arranger yang bikin aransemen yang rumit, enggak. Lebih baik simple tapi harmoni gitu. Nah, tapi memang anak-anak kita belum semuanya fasih dalam membaca notasi balok, maka kita bantu masih dengan notasi angka, tapi notasi baloknya tetap kita tulis. Karena memang patokan kita di sini orkestrasi itu kita bermain musik tapi beraturan, ngikuti partitur. Bahkan arah bow biola pun harus ngikutin dari partiturnya gitu. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal harmoni nih, ini kita berbicara di luar musik ini Zen. Iya. Yang sepengetahuan saya nih, biasanya kalau teman-teman yang main musik klasik, pembawaannya orang itu pasti tenang. Nah ini mitos atau fakta Zen? Apa nih? Biasanya kalau orang yang suka main musik klasik, dia pembawaannya bisa tenang. Nah apakah sepengaruh itu antara hobi dia bermain musik klasik, terus sama kehidupan sehari-harinya? Kalau aku pribadi, sebenarnya ada ngaruhnya lumayan besar. Kenapa yang kiblatnya udah musik klasik bawaannya lebih tenang? Karena memang dari awal kita belajar musik, kita belajarnya bermain dengan beraturan. Orkestrasi itu kan kita nggak bisa main feeling, kita nggak bisa improvisasi, kita nggak bisa arah bownya, aku pengen kayak gini, nggak bisa. Semuanya sudah ditentukan. Bahkan tanda diam satu ketuk pun kita sudah ditentuin. Nah, kalau menurut aku pribadi, kenapa mungkin lebih tenang? Karena sudah terlatih hidup beraturan terus, beraturan. Jadi ya mungkin kebawalah disiplin itu ke kehidupan gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi nggak bisa di tengah-tengah not, oh ada yang kosong kesempatan nih, mulai mau dia solo, nggak bisa. Nanti konduktornya langsung murka nanti ya. Karena kita sudah terbiasa dengan aturan. Dari awal belajar pun juga nggak langsung megang, apa sih nama alat geseknya itu? Bow. Oh bow namanya ya, oh sticknya itu bow. Arahnya pun, makanya kalau kita lihat orkestra kok bisa semuanya up, down-nya sama, karena memang udah ada aturannya. Mau di slow mo pun gimana pun, tangan mereka sama gerakannya, gitu. Naik turunnya. Makanya aku dan teman-teman teacher yang lain, bahkan kita belajar kayak kalau 4 ketuk habiskan 4 ketuknya. Kita nggak bisa terlalu panjang atau terlalu pendek. Kalau 4 ketuk ya habisin 4 ketuk, karena memang notnya di situ maunya 4 gitu. Contoh kecilnya kayak gitu. Sesuai sama partitur yang sudah harus dibuat. Sesuai sama partitur yang kita buat. Disinilah perbedaan orkestra dengan mungkin jenis-jenis musik yang lainnya gitu. Ya kalau di band ya semua player instrumennya bebas untuk ini sendiri ya, mau demo-demo sendiri juga boleh, mau bervariasi gimana pun juga boleh. Betul. Nah kalau untuk sepengalaman Jena sendiri nih, gimana sih cara untuk ngefeel-kan antar dengan player-player yang lain, teman-teman yang lain? Karena kan tadi kalian kan dituntut harus satu komando gitu ya, harus sama seperti yang sudah ada di partitur. Kalau tips dari aku yang pertama, makanya aku sering ada yang namanya kegiatan latihan gabungan. Kalau di tempatku sendiri pun kita mengusahakan dalam 1 bulan tuh harus ada. Jadi paling tidak anak-anak itu berinteraksi dengan teman sebelahnya minimal. Nah jadi kayak string section mereka akrab dulu per anggotanya. Jadi kan string itu biasanya kalau untuk khusus biola dibagi 2. Ada violin 1, violin 2. Paling enggak ini kelompok violin 1 mereka harus kompak dulu. Nah makanya kadang tips dari kita para teacher, kita cari yang seumuran. Jadi mereka ngobrolnya pun nyambung ya? Entah pengen selfie bareng, tiktokan bareng kan. Jadi aku cari anak-anakku yang kualitasnya rata, umurnya juga nggak terlalu jauh, aku kelompokkan di satu kelompok, misal violin 1, yang satunya masih anak-anak nih, kelas 4, kelas 5 SD kan masih deket-deketan mereka di violin 2 gitu. Itu salah satu trik kalau aku. Jadi sering kita ketemuin, terus kita kadang entah ngumpul cuman main bareng, entah foto-foto bareng, itu anak-anak udah happy di situ. Jadi mereka ada interaksi antar sesama anggota gitu. Jadi kekompakannya timbul dari situ. Iya, dari situ dulu. Kalau individunya udah merasa ini teman-temanku, mereka mainnya udah enjoy. Jadi barulah di situ aku belajar mengajari anak-anak, biasakan ketika bermain jangan cuma fokus ke partitur aja, lihat konduktornya. Kadang konduktor juga memberikan ekspresi.
kapan anak mereka geseknya harus full, kapan harus lembut gitu. Oke. Kadang ada yang dokter yang nunjuk-nunjuk gitu. Iya, itu mungkin dia ngasih poin. Di violin 2 ini mainkan, ini bagianmu gitu. Itu kirain sebebas si konduktor aja mau dia nunjuk-nunjuk, bebas nunjuk ke siapa. Enggak, makanya ada maksud. Ada, makanya konduktor itu harus pegang full score kalau bahasanya. Jadi kalau player itu mereka hanya punya perinan yang dia mainin yang gitu mereka ya? mainin. Misal kayak violin 1, violin 2, tiup, flute, mereka punya partitur mereka masing. Tapi kalau konduktor full score-nya. Semua instrumen yang dimainkan dia lihat. Nah, dari situ kan dia bisa lihat bar keberapa poinnya flute lagi masuk. Bar keberapa misal violin 2 harus stop. Jadi memang PR di konduktor harus membaca. Betul. Bukan lagi otak kiri, otak kanan ya. Mungkin semua organ tubuhnya saling connect ya. Iya, ekspresi juga kan konduktor bisa membawa gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali. Berarti kalau untuk berbicara soal musik orkestra ini sangat luas dan juga sangat kompleks sekali ya. Kompleks, iya. Antara si konduktor, terus juga sebelum perform itu juga arranger tugasnya, nulis, mengaransemen semuanya itu. Oke. Dan juga kalau, nah untuk violin 1, violin 2, apa bedanya ini? Bedanya adalah di range nadanya biasanya. Violin 1 biasanya lebih tinggi dibanding violin 2 gitu. Itu paling membeda di situ. Dan terkadang kalau violin 1 udah ngambil melodi, violin 2-nya enggak. Mungkin lebih ke harmoni chord-nya doang gitu. Pasti biasanya perbedaannya di range sama bentuk melodinya gitu. Oke, jadi kalau seperti vokal suara 1, suara 2 ya, gitu betul. Ya. Ada yang ngambil dari nada mana? Ada yang mungkin vokal melodi utama, yang satu backing vokalnya. Di string juga bisa digituin. Oke, semakin seru dan pastinya semakin banyak pengetahuan yang kita dapatin dari Zaina, seorang teacher juga, terus juga pemilik kursus biola yang ada di Kabupaten Kepayang, yang pastinya pemirsa Opini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi nih. Jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan segera kembali lagi.